Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi.
Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter,
4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam.
Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye.
Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS,
5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye,
yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor,
dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar,
Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir.
Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau dua serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv,
Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol.
Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu,
Satu unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. Satu kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky.
Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31,
dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total,
Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina.
drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi.
Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter,
4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam.
Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni.
Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye.
Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS,
5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye,
yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor,
dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar,
Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir.
Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau dua serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv,
Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone Laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol.
Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu,
Satu unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. Satu kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky.
Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31,
dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total,
Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina.
Drone Laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi.
Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter,
4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam.
Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye.
Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS,
5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye,
yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor,
dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar,
Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir.
Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau dua serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv,
Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol.
Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu,
Satu unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. Satu kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky.
Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31,
dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total,
Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina.
Drone Laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi.
Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter,
4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam.
Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni.
Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye.
Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS,
5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye,
yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor,
dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar,
Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir.
Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau dua serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv,
Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol.
Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu,
Satu unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. Satu kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky.
Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31,
dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsiya, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsiya dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total,
Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina.
Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi.
Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsiya, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsiya dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter,
4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam.
Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskad tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskad di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye.
Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS,
5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye,
yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor,
dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar,
Demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir.
Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau dua serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat dan artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv,
Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol.
Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gaik, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Vremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu,
Satu unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebryanki. Satu kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky.
Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
1 sistem artileri self-propelled Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan,
serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak.
Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu,
Depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, Depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni.
Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk,
pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau dua serangan unit Brigade Infanteri bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv,
Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol.
Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, angkatan bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. Satu radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja,
4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari.
Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini.
Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak. Prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu,
depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di gedung tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina.
Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu,
Satu unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. Satu kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky.
Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye, yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31,
dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapat Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total,
Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina.
Drone Laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Akatsiya, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi.
Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Maxpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam. Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk.
Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propellet Akatsia dan Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFO di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Kremovka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter,
4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni. Batalion OBTF Kaskat merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Mexpro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan serangan drone. Serangan tepat sasaran, musuh tidak sempat menghindar, demikian keterangan video Batalion OBTF Kaskat tanggal 12 Juni. Batalion ini salah satu pasukan elit Republik Rakyat Donetsk yang bergabung di Angkatan Darat Rusia. Batalion Kaskat di garis terdepan selama operasi militer khusus di Ukraina. Militer Ukraina kehilangan salah satu fasilitas pertahanan udaranya di arah Donetsk Selatan. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman video penghancuran sistem pertahanan udara Sambuk M1. Alat ini hancur terkena serangan rudal pasukan Vostok Rusia. Serangan tepat sasaran di arah Donetsk Selatan, demikian keterangan video di Telegram tanggal 12 Juni. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah tanggal 12 Juni. Rusia merilis video penghancuran speedboat tanpa awak Ukraina. Drone laut Kiev berusaha menyerang kapal perang Rusia Priazovye di Laut Hitam.
Kapal perang Rusia ini mengawal tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam. Hari ini, sekitar pukul 1.30 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang kapal armada Laut Hitam Priazovye yang melakukan tugas kontrol dan keamanan di sepanjang rute aliran Turki dan pipa gas aliran biru di tenggara bagian dari Laut Hitam, dengan 6 speedboat tak berawak. Dalam upaya memukul mundur serangan, semua kapal dihancurkan oleh senjata reguler kapal Rusia. Lokasi serangan 300 km tenggara Sevastopol. Kemenhan Rusia menyebut serangan ini gagal total dan tidak menyebabkan kerugian bagi Rusia kecuali amunisi yang digunakan menyerang musuh. Sebelum serangan terjadi, seperti selama serangan serupa sebelumnya, drone pengintai strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengintaian di wilayah udara Laut Hitam Tengah, tulis pernyataan resmi Kemenhan Rusia tanggal 12 Juni tahun 2023. Ukraina belum merespon tuduhan Rusia ini. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menggempur pertahanan Rusia di arah Donetsk Selatan. Di dekat Fremevka, 3 serangan Ukraina dari arah Velika Novosiolka, Republik Rakyat Donetsk, dan Levatnoye, wilayah Zaporozhye, berhasil dipukul mundur unit pertahanan, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Vostok Rusia. Korban musuh lebih dari 120 personel Ukraina, 2 tank, dan 3 kendaraan tempur lapis baja, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kelompok pasukan musuh dan perangkat keras militer Brigade Presiden Terpisah Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-128, Brigade Mekanik ke-31, dan Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di area Prechistovka, Velikaya Novosiolka, dan Neskuchoye, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan di arah Zaporozhye, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia menggempur unit Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. Musuh menderita kerugian hingga 250 tentara Ukraina, 5 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propellet Akatsia, dan 1 howitzer D-30 di arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, pertempuran sengit terjadi di wilayah Avdiivka dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kelompok pasukan Yuk berhasil menghalau 2 serangan unit Brigade Infanteri Bermotor ke-59 dan Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Pervomaiskoye dan pinggiran utara Mariinka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. Hingga 80 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan di arah ini. Di arah Kupiansk, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat dan Artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur unit musuh dekat dengan Novomlinsk, Mashutovka, dan Kislovka, wilayah Kharkov, dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, 1 unit sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Rozovka, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 35 tentara Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 ke arah ini. Di arah Krasny Liman, jet tempur Rusia, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Kehutanan Serebrianki. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dilumpuhkan di dekat Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Musuh menderita kerugian lebih dari 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor,
sistem artileri self-propelled Akatsia dan Gvosdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Kherson, hingga 15 prajurit Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30 dinetralkan dengan serangan artileri. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-67 dihantam di dekat Torskoye, pasukan Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak, prajurit, tenaga musuh, dan perangkat keras di 102 area juga diserang. 1 radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dinetralkan di dekat Gai, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, depot amunisi Brigade Mekanis ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, Komando Batalion dan Pos Pengamatan Brigade Jaeger ke-68 Angkatan Bersenjata Ukraina disingkirkan di dekat Velikaya Novosyolka, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat rudal taktis Tokau Ukraina. Selain itu, 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Varvarovka, Rubeznoye, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Novoandreyevka, Republik Rakyat Donetsk, Kopani, Removka, wilayah Zaporozhye, dan Podstepnoye, wilayah Kherson. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 442 jet tempur dan 238 helikopter, 4.579 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 9.915 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.093 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.905 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 12 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 5 kendaraan personel lapis baja serta 10 unit artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 216.180 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 475 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua kubu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah segera mengusir penjajah Rusia. Serangan balik Ukraina akan merebut kembali semua wilayah yang dicaplok Rusia, kata Zelensky. Militer Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman video penghancuran satelit komunikasi musuh di Gedung Tinggi. Serangan drone di bawah kendali operator Brigade ke-110 Korps Tentara Donetsk pertama mengacaukan kendali unit musuh dengan menghancurkan antena sistem Starlink. Demikian keterangan video militer Donetsk tanggal 12 Juni.
Batalion OBTF Kaskad merilis kompilasi rekaman video penghancuran kendaraan tempur Ukraina dari Amerika Serikat Max Pro. Rampur kiriman AS dihancurkan dengan